Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rafil Salahuddin dengan NIM E1A1200083, Prodi Teknik Sipil, Fakultas Teknik Universitas Halu Oleo, akan memaparkan sedikit materi mengenai sistem rekayasa teknik sipil. Jadi, apa yang dimaksud dengan sistem rekayasa teknik sipil? Di sistem rekayasa teknik sipil adalah bidang ilmu yang berkaitan dengan perencanaan, konstruksi, dan pemeliharaan infrastruktur fisik seperti jalan raya, jembatan, bendungan, gedung, pelabuhan, lapangan terbang, sistem air bersih, saluran drainase, dan masih banyak lagi. Jadi, dalam sistem rekayasa sipil ada beberapa komponen utama dari sistem tersebut. Yang pertama, struktur. Jadi melibatkan perencanaan, konstruksi, dan pemeliharaan berbagai jenis struktur seperti bangunan gedung, jembatan, bendungan, tanggul, menara, dan lainnya. Jadi, sistem rekayasa sipil dalam struktur juga ini melibatkan analisis ketahanan struktur hidup, ketahanan struktur terhadap beban dan tekanan eksternal. Yang kedua, infrastruktur transportasi. Jadi, sistem rekayasa sipil termaksud juga perencanaan infrastruktur transportasi, di mana pengembangan sistem transportasi seperti jalan raya, kereta api, pelabuhan, bandara, dan terminal transportasi lainnya, dengan tujuan adalah memfasilitasi pergerakan orang dan barang. Yang ketiga, infrastruktur air bersih dan sanitasi. Rekayasa sipil juga mencakup perancangan dan pemeliharaan sistem air bersih, pengolahan limbah, dan saluran drainase. Ini penting untuk kesehatan masyarakat dan lingkungan. Yang keempat, rekayasa lingkungan. Jadi ilmu rekayasa sipil dalam rekayasa lingkungan ini mencakup perencanaan dan pengolahan lingkungan yang berkelanjutan dan aman. Termaksud di dalamnya adalah perlindungan alam, pengolahan limbah, dan konservasi sumber daya alam. Yang kelima, pengelolaan proyek. Manajemen proyek adalah bagian integral dari sistem rekayasa sipil, melibatkan perencanaan, pengawasan, dan pengendalian proyek konstruksi agar proyek berjalan sesuai jadwal dan anggaran. Yang selanjutnya, analisis struktur. Melibatkan analisis ketahanan struktur terhadap beban seperti gempa bumi, angin, dan beban lainnya untuk memastikan keamanan struktur. Yang ketujuh, geoteknik. Ini adalah studi mengenai karakteristik tanah dan batuan yang relevan untuk konstruksi, diperlukan untuk menentukan fondasi yang aman dan stabil untuk struktur. Yang kedelapan, teknik hidrologi. Melibatkan studi mengenai siklus air dan perencanaan sistem drainase serta penanganan banjir. Yang kesembilan, teknik material. Rekayasa sipil juga melibatkan pemilihan dan pengujian bahan konstruksi yang tepat untuk mencapai kinerja yang diinginkan dan ketahanan terhadap cuaca dan beban lingkungan. Yang kesepuluh, keamanan dan peraturan. Karena rekayasa sipil memiliki dampak yang signifikan pada keamanan masyarakat, jadi ini juga tunduk pada peraturan dan standar ketat, termaksud peraturan bangunan dan kode keselamatan. Jadi, sistem rekayasa sipil ini sangat penting untuk pengembangan masyarakat dan ekonomi karena menyediakan infrastruktur yang diperlukan untuk kehidupan sehari-hari. Selain itu, bidang ini juga terus berkembang dengan perkembangan teknologi dan tuntunan untuk infrastruktur yang lebih berkelanjutan dan ramah lingkungan. Jadi rekayasa teknik sipil memiliki beberapa konsep dasar dalam rekayasa sipil, yaitu meliputi yang pertama, infrastruktur. Jadi infrastruktur adalah jaringan fisik yang mendukung kehidupan dan aktivitas manusia, mencakup sistem transportasi, pasokan air bersih, pengolahan limbah, listrik, dan banyak lagi. Yang kedua, perencanaan. Rekayasa sipil melibatkan perencanaan detail untuk mengidentifikasi masalah
dan solusi terbaik dalam pembangunan infrastruktur. Yang ketiga, desain. Ini adalah proses perencanaan infrastruktur yang melibatkan pemilihan bahan, ukuran struktur, dan aspek-aspek teknis lainnya. Yang keempat, konstruksi. Ini adalah tahap di mana infrastruktur fisik sebenarnya dibangun sesuai dengan desain yang direncanakan. Yang kelima, pemeliharaan. Setelah infrastruktur selesai dibangun, pemeliharaan terus-menerus diperlukan untuk memastikan kelancaran operasional dan keselamatan. Yang terakhir, yang keenam, ketahanan. Jadi rekayasa sipil juga melibatkan analisis ketahanan struktur terhadap beban, kondisi eksternal, dan seperti gempa dan badai. Jadi peran insinyur sipil sangat penting dalam masyarakat modern. Beberapa tanggung jawab dan peran utama meliputi yang pertama, perencanaan dan desain. Insinyur sipil bertanggung jawab untuk merencanakan dan merancang struktur yang efisien dan aman sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Yang kedua, konstruksi. Jadi insinyur teknik sipil memastikan infrastruktur fisik dibangun sesuai dengan desain yang telah direncanakan, mengelola proyek konstruksi, dan memastikan kualitas dan keamanan pekerjaan. Selanjutnya, pemeliharaan. Jadi insinyur sipil terlibat dalam pemeliharaan dan perbaikan infrastruktur yang ada untuk memastikan kelancaran operasionalnya. Yang keempat, ketahanan dan keselamatan. Jadi memahami dan memastikan ketahanan struktur terhadap bahaya seperti gempa, bumi, banjir, dan cuaca ekstrim. Selain itu, mengidentifikasi dan mengurangi risiko keselamatan bagi pengguna infrastruktur. Yang kelima, lingkungan. Berkontribusi pada upaya perlindungan lingkungan melalui perencanaan dan implementasi infrastruktur berkelanjutan. Yang keenam, inovasi teknologi. Mengikuti perkembangan teknologi dan menerapkannya dalam perencanaan dan konstruksi infrastruktur. Kepatuhan dan regulasi. Memastikan bahwa semua proyek mematuhi peraturan dan standar keselamatan serta persyaratan hukum yang berlaku. Yang kedelapan, kolaborasi. Bekerja sama dengan berbagai pemangku kepentingan terhadap pemerintah, swasta, dan masyarakat untuk mencapai tujuan pembangunan infrastruktur yang lebih baik. Jadi peran insinyur sipil adalah penting untuk menjaga keamanan, kenyamanan, dan produktivitas masyarakat modern. Mereka bekerja pada proyek-proyek yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari yang mencakup seperti transportasi, perumahan, air bersih, energi, dan banyak aspek lain yang mempengaruhi kualitas hidup kita. Selanjutnya mengenai perancangan, konstruksi, dan struktur. Jadi perancangan, konstruksi, dan pemeliharaan berbagai jenis struktur adalah bagian integral dari bidang rekayasa sipil. Dalam proses ini, insinyur sipil bertanggung jawab untuk merencanakan, membangun, dan memelihara berbagai jenis struktur agar dapat berfungsi dengan aman, efisien, dan sesuai dengan tujuan yang diinginkan. Adapun langkah-langkah umum yang terlibat dalam perancangan dan konstruksi dan pemeliharaan struktur. Yang pertama, pemahaman kebutuhan. Tahap awal dalam perencanaan adalah pemahaman mendalam tentang kebutuhan dan tujuan struktur, mencakup identifikasi tujuan struktur, kapasitas yang diperlukan, dan lingkungan di sekitar lokasi tersebut. Yang kedua, studi kelayakan. Jadi sebelum merancang struktur, insinyur teknik sipil melakukan studi kelayakan untuk menilai keberlanjutan proyek, dampak terhadap lingkungan, dan ekonomi proyek tersebut. Yang ketiga, desain preliminar. Pada tahap ini, insinyur membuat desain awal struktur berdasarkan parameter yang telah ditetapkan. Ini mencakup pemilihan jenis struktur, bahan, dan dimensi dasar. Yang keempat, analisis struktur. Insinyur melakukan analisis struktur untuk memastikan bahwa desain yang dibuat dapat menahan beban yang diantisipasi dengan aman. Ini melibatkan perhitungan matematika dan pemodelan komputer.
Yang kelima, desain rinci. Setelah desain awal diverifikasi, insinyur teknik sipil merinci desain struktur hingga tingkat yang sangat rinci. Ini mencakup perencanaan setiap elemen struktur seperti balok, kolom, fondasi, dan fasilitas lainnya. Yang keenam, perhitungan dan dokumentasi. Insinyur membuat perhitungan teknis dengan dokumentasi lengkap yang diperlukan untuk memandu konstruksi struktur, termasuk gambar teknis dan spesifikasi. Jadi konstruksi struktur, ada juga beberapa bagian dari konstruksi struktur. Yang pertama, persiapan situs. Tahap awal konstruksi melibatkan persiapan situs, termasuk membersihkan area, menyiapkan fondasi, dan mengukur lokasi. Yang kedua, ada pengadaan bahan konstruksi seperti beton, baja, kayu, dan bahan-bahan lain yang diperlukan dalam pembangunan suatu proyek. Yang ketiga, pembangunan fondasi. Fondasi struktur harus dibangun terlebih dahulu. Ini adalah dasar yang mendukung seluruh struktur dalam pembangunan suatu proyek. Yang keempat, konstruksi struktur utama. Selama tahap ini, elemen-elemen struktur seperti kolom, balok, dinding, dan atap dibangun sesuai dengan desain yang sudah ditentukan. Yang kelima, instalasi sistem. Jadi jika suatu instalasi sistem diperlukan, sistem seperti sistem listrik, air, sanitasi, dan HVAC, pemanasan, ventilasi, dan pendinginan. Yang keenam, penyelesaian dan fasilitas pendukung. Struktur diselesaikan dengan menginstal penutup seperti dinding interior, lantai, dan langit-langit. Fasilitas pendukung seperti jalan masuk, parkir, dan aksesibilitas, dan tambahan-tambahan lainnya. Yang ketujuh, uji coba dan inspeksi. Struktur terutama harus melalui uji coba dan diperiksa secara menyeluruh untuk memastikan bahwa struktur tersebut semuanya sesuai dengan standar dan spesifikasi. Selanjutnya, komponen pemeliharaan struktur. Yang pertama itu ada pemantauan rutin. Jadi pemeliharaan dimulai dengan memantau rutin kondisi struktur, dapat mencakup pemeriksaan visual, pemantauan ketahanan struktur, dan pengukuran kerusakan potensial. Yang kedua, pemeliharaan preventif. Tindakan pemeliharaan preventif dilakukan untuk mencegah masalah lebih lanjut, termaksud perawatan rutin seperti pelapisan cat, perbaikan retak, dan pemeliharaan sistem mekanis. Perbaikan dan renovasi. Ketika struktur mengalami kerusakan atau keausan yang signifikan, perbaikan dan renovasi diperlukan agar ini dapat mencakup perbaikan fondasi, penggantian komponen struktur, dan pembaruan teknologi. Selanjutnya, yang terakhir, pemantauan lingkungan. Jadi lingkungan di sekitar struktur juga harus dipantau. Ini termaksud memastikan drainase yang baik, perlindungan terhadap erosi, dan manajemen air yang tepat. Jadi perencanaan, konstruksi, dan pemeliharaan struktur adalah proses yang kompleks dan memerlukan kolaborasi antara insinyur sipil, arsitek, kontraktor, dan pemilik proyek. Tujuannya adalah untuk menciptakan dan menjaga struktur yang aman, tahan lama, dan sesuai dengan tujuan yang diinginkan. Selanjutnya, mengenai perencanaan dan pengembangan sistem transportasi. Perencanaan dan pengembangan sistem transportasi adalah proses penting dalam rekayasa sipil yang bertujuan untuk merancang, membangun, dan mengolah infrastruktur transportasi yang efisien dan aman. Sistem transportasi mencakup berbagai moda transportasi, termasuk jalan raya, kereta api, transportasi udara, transportasi air, dan transportasi umum. Adapun langkah-langkah utama dalam perencanaan dan pengembangan sistem transportasi. Yang pertama, identifikasi kebutuhan dan tujuan. Tahap awal dalam perencanaan sistem transportasi adalah mengidentifikasi kebutuhan dan tujuan yang ingin dicapai, melibatkan pemahaman tentang populasi yang dilayani,
permintaan transportasi, masalah transportasi yang ada, dan tujuan jangka panjang. Yang kedua, studi kelayakan. Studi kelayakan melibatkan analisis terperinci tentang keberlanjutan proyek, dampak terhadap lingkungan, terhadap ekonomi dan sosial dari sistem transportasi yang diusulkan. Yang selanjutnya, perencanaan jaringan transportasi. Pada tahap ini, perencana harus merancang jaringan transportasi yang efisien, termasuk rute jalan, rel kereta api, pelabuhan, dan bandara. Mencakup perencanaan berbagai moda transportasi yang akan digunakan, seperti transportasi umum dan transportasi pribadi. Yang keempat, perencanaan infrastruktur. Setelah rute dan jaringan transportasi ditentukan, selanjutnya ialah merancang infrastruktur fisiknya, termasuk perencanaan jalan raya, jembatan, terowongan, stasiun kereta api, bandara, dan fasilitas transportasi lainnya. Yang kelima, manajemen lalu lintas. Penting untuk merencanakan dan mengolah lalu lintas dengan baik, melibatkan perencanaan sistem isyarat lalu lintas, manajemen parkir, pengaturan persimpangan, dan pengendalian lalu lintas untuk menghindari kemacetan. Yang keenam, keamanan. Keamanan transportasi adalah faktor utama, mencakup perencanaan dan implementasi langkah-langkah keamanan seperti pembatasan kecepatan, desain jalan yang aman, sistem pencegahan kecelakaan, dan perencanaan evakuasi darurat. Yang ketujuh, pengembangan teknologi. Penggunaan teknologi terbaru adalah dalam transportasi seperti sistem transportasi cerdas, sensor lalu lintas, dan aplikasi mobile dapat membantu meningkatkan efisiensi dan pengalaman penggunaan. Yang kedelapan, pengelolaan lingkungan. Perencanaan dan pengembangan sistem transportasi harus memperhitungkan dampak lingkungan, mencakup mitigasi dampak seperti pengolahan limbah, perlindungan habitat alam, dan penanaman pohon, peraturan dan persetujuan. Proyek transportasi seringkali memerlukan persetujuan dan izin dari otoritas pemerintah. Ini termasuk perizinan lingkungan, izin konstruksi, dan persetujuan pembebasan lahan. Pembiayaan dan anggaran. Mengembangkan rencana pembiayaan yang memadai untuk membangun dan mengolah sistem transportasi melibatkan penentuan sumber dana, analisis biaya, manfaat, dan alokasi anggaran. Yang selanjutnya, konstruksi dan implementasi. Setelah perencanaan selesai dan sumber dana tersedia, tahap konstruksi dimulai. Ini melibatkan pembangunan infrastruktur dan instalasi sistem transportasi. Yang ke-12, pemeliharaan dan pengelolaan operasional. Setelah sistem transportasi beroperasi, diperlukan pemeliharaan rutin dan pengelolaan operasional untuk memastikan kelancaran dan keamanan sistem. Yang terakhir, evaluasi dan pemantauan. Sistem transportasi harus terus dievaluasi dan dipantau untuk mengidentifikasi masalah dan peluang perbaikan. Dengan mengumpulkan data-data dan umpan balik dari penggunaan, perbaikan dapat dilakukan untuk meningkatkan efisiensi dan kualitas layanan. Jadi mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.